Oke, sambil menunggu pemirsa untuk bergabung bersama Beruang Madu Institute malam hari ini, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Balikpapan. Semoga semuanya sehat selalu dalam kondisi yang prima. Dan Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan Hari Raya Kurban. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sobat sekalian, pada malam hari ini kita akan berdiskusi santai. Ini kebetulan malam Minggu ya. Biasanya malam Minggu itu kan wakuncar katanya ya, waktu kunjung pacar. Nah, kita ganti sekarang wakunins, waktu kunjung Instagram. Nah, malam hari ini kita akan diskusi santai bersama seorang asing yang sudah tidak artis lagi. Maaf, kebalik ya, seorang artis yang sudah tidak asing lagi, khususnya di telinga kita para aktivis kemasyarakatan yang ada di Balikpapan, khususnya di Balikpapan Selatan, yaitu Ibu Neng Sumina Ramdanika, AMD Kebidanan, SIKOM, atau biasa kita kenal dengan Ambu Ashiba. Ya, beliau adalah seorang bidan, beliau juga adalah seorang konselor, khususnya konselor menyusui, dan beliau juga sebagai penyuluh KB atau keluarga bahagia. Maksudnya keluarga berencana. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Nah, bagaimana nanti serunya, kita akan tunggu kehadiran beliau di tengah kita. Kita akan berdiskusi tentang ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi. Kita tahu bahwa selama pandemi COVID ini begitu banyak ya efek yang kita rasakan, khususnya yang dialami oleh tidak hanya di Indonesia ya, tetapi juga seluruh dunia, berkaitan tidak hanya dengan ekonominya, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana ketahanan keluarganya menghadapi pandemi seperti ini. Tetapi sesungguhnya tema kita pada malam hari ini itu sangat urgent sekali, sangat penting sekali, karena tidak hanya terikat dengan situasi pandemi, tetapi dalam situasi apapun ya, itu sangat membutuhkan yang namanya ketahanan keluarga. Nah, juga nanti akan dibahas tentang kesehatan reproduksi. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita ada Coach Arif Adiksana. Assalamualaikum Coach. Ada Bang Andi Jumardi, beliau adalah Ketua Yayasan Kolaborasi Muda Balikpapan. Assalamualaikum Bang Andi. Dan satu lagi ada Bang Del Fiwarman. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Del. Di Penajam kah Bang Del? Alhamdulillah ya. Insya Allah nanti kita masih tunggu kedatangan Ambu Ashiba. Baik, rekan sekalian, jadi sekilas ingin menyampaikan tentang bagaimana kegiatan diskusi ini berlangsung ya, bahwa yang namanya Beruang Madu Institute ini dibentuk sebagai lembaga pemikiran atau kajian strategis yang harapannya bisa memberikan kontribusi khususnya kemajuan kota di Balikpapan. Dan alhamdulillah sudah beberapa kali kita laksanakan kajian atau kegiatan diskusi santai berkaitan dengan isu-isu terkini yang ada tidak hanya di Balikpapan ya, tetapi juga di Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kegiatan ini dapat berjalan dengan berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat yang banyak, dan kita memberikan memberikan kesempatan bagi rekan-rekan yang ingin berdiskusi bersama kita, memberikan peran terbaiknya, menyampaikan sesuai dengan kepakarannya. Wah, jadi diskusinya tidak harus pakar sih sebenarnya ya, tetapi paling tidak dari diskusi ini mudah-mudahan ada rekomendasi terbaik ya. Apalagi kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dihadapi, sehingga harapannya melalui diskusi ini melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang
bisa memberikan arahan-arahan kepada rekan-rekan kita tersebut. Baik, kita masih menunggu kehadiran Ambu Ashiba, dan mudah-mudahan nanti pada 1 jam ke depan kita akan bahas berkaitan dengan ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi. Saya kembali bacakan CV dari Ambu Ashiba ya. Nama lengkap beliau adalah Ibu Neng Sumina Ramdanika, AMD Kebidanan, SIKOM, atau biasa kita sebut biasa dipanggil Ambu Ashiba. Beliau adalah bidan, beliau juga konselor menyusui, dan beliau pernah didaulat sebagai penyuluh keluarga berencana terbaik Kalimantan Timur tahun 2016. Ya, karena dari pengalaman beliau yang luar biasa sebagai penyuluh keluarga berencana dari tahun 2011 sampai 2020. Dan beliau juga didaulat sebagai pengelola program Bangga Kencana Balikpapan tahun 2019. Alhamdulillah, Ambu Ashiba sudah bergabung bersama kita. Kita izin untuk bergabung bersama ya. Tinggal menunggu beliau untuk bergabung. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Neng, bagaimana kabar? Alhamdulillah, Bang Dodo ya, Masya Allah. Iya betul, Bu Neng, alhamdulillah. Ini ya, iya, jadi kayaknya masih ini ya, masih loading ya. Tapi suaranya kayaknya jelas sih, Bu Neng. Jelas ya. Suaranya jelas. Mau ya bisa. Boleh diulang. Kayaknya bisa diulang, Bu Neng. Ya. Siap. Izin dulu. Ya, kita sudah kehadiran narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Neng Sumina Ramdanika. Biasanya kadang ada yang manggil Mbak Neng ya, tapi biasanya beliau sangat familiar dipanggil Ambu Ashiba. Nanti beliau juga akan memperkenalkan dirinya. Saya juga penasaran Ambu Ashiba ini bagaimana kok bisa dipanggil Ambu Ashiba ya. Nah, nanti kita dengarkan penjelasannya dari Ibu Neng. Ya, kita masih berusaha menunggu untuk bergabungnya Bu Neng. Masih loading kayaknya ya Bu Neng ya. Oke, saya coba lagi. Baik, rekan-rekan sekalian, nanti kita akan berdiskusi bersama Ibu Neng. Ada beberapa hal ya yang nanti akan kita simak bersama. Tentunya berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita simak dengan baik penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh beliau, karena memang ternyata tema kita pada malam hari ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali, dan harapannya dapat kita ambil manfaatnya. Masih nggak ada ya? Masih, iya Bu, masih layarnya masih hitam, belum terlihat. Tapi suaranya terjelas, kedengaran jelas sih Bu. Kedengaran ya? Mau lanjut aja mungkin ya? Boleh, mungkin lanjut kali ya. Boleh. Atau coba sekali lagi Bu Neng. Boleh. Coba sekali lagi ya, saya keluar. Sekali lagi. Iya.
Oke, kita masih menunggu. Nampaknya ada sedikit kendala teknis jaringan. Ya, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan bahas tema terkait tentang ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi. Sebagai informasi juga, di pekan pertama Agustus ini merupakan pekan menyusui sedunia kalau tidak salah ya. Pekan menyusui sedunia. Nah, jadi ini sangat sangat berkaitan nih ya tema kita pada malam hari ini dengan momen di pekan pertama Agustus ini. Baik, Ibu Neng, kita coba masih menunggu. Beliau sudah bergabung. Masih loading, Bu Neng ya? Iya, sepertinya Oh iya, suaranya sebenarnya terdengar sih. jelas saja ya. Cuma ininya ya. Suaranya cuman apa namanya, gambarnya nggak muncul. Baik-baik. Oke, mungkin atau pakai kamera belakang, Bu Neng. Oke, halo, Bu Neng. Nah, ini sudah muncul, Bu Neng. Alhamdulillah, sudah bisa. Siap. Ya, Alhamdulillah. Ambu Ashiba ya, Bu Neng ya. Biasa dipanggil Ambu Ya, Ashiba. Jadi tadi kita sudah perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Neng Sumina Ramdanika, AMD Kebidanan, Sarjana Ikom, dan biasa dipanggil Ambu Ashiba. Nah, Bu Neng, sebagai pengantar mungkin boleh diceritakan kok dipanggil Ambu Ashiba. oh gitu, baik. Ya, Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Bang Dodo dan teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sebelumnya kesempatan sudah bisa berbagi ya di malam ini. Kenapa dipanggil Ambu Ashiba? Karena memang anak-anak itu nama belakangnya Ashiba gitu. Nah, Ambu sendiri itu Oh, adalah panggilan apa ya? Panggilan bundanya orang Sunda itu Ambu gitu. Itu seperti itu. Jadi oke. kayak Uma, Bunda, Ibu kayak seperti itu. Itu kayak gitu Oh, sih kalau berarti Ambu. bahasa Sunda ya, Bu Neng ya? Sunda. Oh, siap. Oke, berarti terjawab nih ya. Ini pertanyaan beberapa teman-teman sih. Kok itu ada as known as Ambu Ashiba gitu ya? Alhamdulillah udah terjawab. Punya lah. Baik, Gak iya, iya. Oh, sebelum kita mulai diskusi malam hari ini, rekan-rekan sekalian, jadi pada malam hari ini nanti akan ada kuis ya, Bu Neng ya. Kita akan ya adakan betul. kuis dan bagi yang beruntung nanti insya Allah akan mendapatkan giveaway dari Papa Sumo Cheesecake. Yeay, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, sebelum kita sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini, izinkan saya berpantun dulu. Jus jeruk warnanya oranye. Kalau pelangi ya warna-warni. Yuk ayo sobat-sobat yang keren, saya Rido mau pandu diskusi malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Neng, pertanyaan pertama, di situasi pandemi ini kan konon katanya dari pemberitaan yang ada gitu ya, eh, tercatat kelonjakan angka kehamilan, gitu ya. Terus juga di sisi lain juga ada kelonjakan angka perceraian. Nah, kira-kira angka-angka ini apa hubungannya dengan ketahanan keluarga yang akan kita diskusikan malam hari ini nih Bu Neng. Mungkin juga Bu Neng sambil dari sudut pandang Bu Neng ya terkait tentang ketahanan keluarga itu seperti apa.
Oke, baik. Ya, terima kasih Bang Dodo. Jadi memang apa namanya, katanya lonjakan angka kehamilan itu terjadi hampir di beberapa tempat ya, artinya kota kabupaten termasuk Balikpapan juga. Hanya mungkin hari ini dengan kapasitas saya itu nggak bisa buka data legalnya. Jadi sebenarnya dulu mungkin pada saat penyuluh keluarga berencana, data legal itu bisa kita lihat. Jadi trennya berapa, peningkat yang disebut meningkat itu dari berapa ke berapa, apakah masih dalam lonjakan yang wajar atau tidak. Tapi memang beberapa berita yang dirilis seperti oleh Tribun di Juni yang lalu atau misalnya secara nasional saja, sampai kemudian BKKBN dalam hal ini melakukan pelayanan sejuta akseptor gitu ya, itu memang karena dianggap ada kenaikan angka kehamilan selama pandemi ini. Nah, sebabnya apa? Sebabnya sebetulnya yang banyak dilihat adalah karena memang kekhawatiran masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan gitu ya, termasuk pelayanan keluarga berencana yang dianggap sebagai salah satu ikhtiar untuk mengatur kehamilan, itu dikhawatirkan oleh masyarakat sehingga terjadi kehamilan. Namun untuk masalah angka perceraian, ini saya tidak punya datanya. Sebenarnya ada data yang bisa kita akses, baik itu di Pengadilan Negeri Balikpapan maupun di punyanya Mahkamah Agung ya, untuk angka perceraian. Hanya saya tidak berani apakah itu mewakili yang disebut dengan lonjakan atau tidak. Sedangkan kalau kita bicara angka 2019 saja memang sekitar 1.500-an angka gugatan perceraian itu. Kalau itu memang di 2019 itu bisa kita lihat datanya di Balikpapan dalam angka yang memang dirilis oleh BPS. Jadi memang kita yang umum nih boleh ngelihat nih sampai penyebabnya itu apa saja itu ada. Nah, tapi kalau dilihat dari data yang saya tadi sampaikan seperti direktorinya punyanya Mahkamah Agung atau punyanya Pengadilan Negeri Balikpapan itu gugatan itu masuk sekitar ada 800 gugatan. Nah, apakah 800 putusan? Termasuk mungkin di situ ada jenis-jenis talaknya. Nah, itu jadi kalau dilihat dari trennya tahun 2019 ke tahun 2020 ini belum bisa dikatakan meningkat gitu. Tapi kalau untuk kehamilan ya ada kecenderungan seperti itu, seperti yang dirilis oleh beberapa surat kabar lokal di Kota Balikpapan. Lalu kemudian apa ketahanan keluarga ya. Jadi kalau bicara ketahanan keluarga, kita bicara konsepnya dulu. Nah, konsep ketahanan keluarga ini banyak para ahli yang menuliskan atau merumuskan. Yang intinya semuanya adalah berpatokan pada kekuatan atau kemampuan keluarga untuk mempertahankan bersumber daya, mempertahankan kesejahteraannya. Jadi ujung-ujungnya semua sumber daya yang dimiliki oleh keluarga, bagaimana kemudian keluarga tersebut bisa sejahtera. Nah, itu ujung-ujungnya seperti itu. Hampir semuanya gitu ya, hampir semuanya merujuk ke situ, termasuk BKKBN sendiri dalam hal ini. Kenapa saya selalu berbicara BKKBN? Karena konsep ketahanan keluarga itu dulu memang apa ya, leading sektornya gitu ya, leading sektornya ada di DP3AKP kalau di tingkat kota dan ada di BKKBN. Batasannya kalau di BKKBN itu adalah kemampuan keluarga untuk mempertahankan bagaimana agar keluarganya tetap bisa sejahtera. Itu seperti itu. Jadi apa hubungannya? Ya banyak ya, pasti berhubungan. Hanya kalau misalnya kemudian kita tarik langsung dengan kondisi pandemi, kemudian ketahanan keluarganya apakah berbanding terbalik gitu ya. Misalnya kondisi pandemi kita tahu sendiri seperti ini, lalu kemudian ketahanan keluarganya apakah kemudian jadi berbanding terbalik, juga ternyata tidak. Menarik kan? Justru jadi ternyata kondisi ini bisa jadi malah sebaliknya, membuat kondisinya berbanding lurus gitu. Maksudnya apa? Malah sebaliknya. Ini ditunjukkan BKKBN punya angka yang dirilis dari hasil survei. Saya lupa angka berapa puluh ribu yang ikut berpartisipasi. Saya sendiri ikut berpartisipasi. Di situ yang dilihat adalah apa yang dilakukan keluarga untuk mempertahankan ketahanan keluarganya. Baik itu bagaimana dari
ekonominya, kemudian dari segi apa ya, psikologi suami istri, kemudian bagaimana dari segi pencegahan penularan COVID-nya gitu. Ini ternyata Masya Allah pada saat kondisi pandemi ini justru ternyata menciptakan peluang-peluang dan kekuatan-kekuatan yang selama ini mungkin tidak timbul gitu, tidak ada dalam keluarga. Nah ini menarik sekali untuk Oh, bisa menarik. ternyata iya betul seperti itu. Oh, jadi justru dengan adanya pandemi yang dihadapi, apa namanya, sebanding dengan apa namanya, tingkat ketahanan keluarganya ya, Ambu Ashiba ya, bahwa semakin besar tekanan yang dihadapi oleh keluarga itu, ada peluang untuk meningkatkan ketahanan keluarganya. Ini sangat menarik Ya, sekali ya. Ya justru kalau kita kan berpikir dengan adanya pandemi ini justru ketahanan keluarga menurun gitu ya. Tapi dari survei BKKBN tadi menyebutkan bahwa justru itu malah menguatkan ketahanan keluarganya. Wah, ini menarik sekali nih. Ada cerita lagi Bu Neng soal itu mungkin? uh, cuma ya itu tadi, apakah kemudian hasil survei yang dirilis oleh BKKBN mewakili semuanya atau tidak, kita juga tidak menutup mata ya bahwa ada di sekitar kita, banyak di sekitar kita yang juga ketahanan keluarganya kalau hanya dilihat dari segi ekonomi saja atau misalnya dilihat dari apa ya, kerentanan keluarganya atau hubungan suami istrinya misalnya bermasalah, itu juga kita tidak menafikan bahwa itu juga terjadi. Karena memang contoh untuk jenis penyebab perceraian saja gitu ya, yang di 2019 misalnya, kalau misalnya nanti mau dibandingkan dengan 2020 itu ya banyak sekali penyebabnya gitu. Artinya kita tidak bisa apa ya, kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa kondisi pandemi ini juga menyebabkan ketahanan sebuah keluarga juga otomatis akan turun gitu ya, tidak juga gitu. Ada keluarga-keluarga yang memang bertahan. Nah, yang paling penting adalah kalau tadi Bang Dodo tanya bagaimana konsep ketahanan keluarga menurut saya pribadi, ya sebenarnya kalau kita ya umat Islam khususnya Muslim itu udah kita pasti sudah berpikirnya jauh. Yang disebut ketahanan keluarga itu bukan hanya bicara masalah ekonomi, bukan hanya masalah kesejahteraan, tapi adalah masalah bagaimana kita dan keluarganya menjauhkan diri dari neraka. Kan itu ya goal targetnya Masya Allah. itu. Betul Nah, Bu Neng. ketika itu sudah jadi patokan, maka sebetulnya kondisi apapun tidak akan membuat kita menjadi apa ya, menjadi ketakutan atau menjadi khawatir atas kondisi yang ada gitu. Itu seperti itu sih kalau hemat saya pribadi. Jadi artinya siapapun juga yang memang dia bisa bertahan dalam kondisi pandemi ini mencari peluang, karena ternyata memang peluang-peluang di masa pandemi ini malah jadi menarik gitu ya, jadi merasa banyak, jadi kesempatan untuk majelis-majelis ilmu mungkin jadi lebih banyak, lebih mudah gitu. Nah, ini juga adalah peluang-peluang. Artinya bagaimana kemudian tinggal bagaimana keluarga-keluarga yang merasa ketahanan keluarganya terus ada atau malah meningkat, bagaimana menggandeng yang tidak meningkat atau malah misalnya sedang merasa menurun. Nah, ini butuh kepedulian yang besarnya di sini. Itu mungkin Bang Dodo kalau tips saya pribadi. Ya, mantap banget nih ya. Jadi sebenarnya dari diskusi kita malam ini terkait dengan ketahanan keluarga melahirkan paradigma baru ya, mindset baru yang mungkin sebagian besar orang berpikir adanya pandemi itu justru apa namanya, mempengaruhi ketahanan keluarga menjadi menurun gitu. Tapi justru di situ ada peluang-peluang yang mungkin seharusnya ini perlu di blow up ya kayaknya Bu Neng ya, untuk menginspirasi keluarga yang lain gitu ya. Kemudian tadi Bu Neng juga menyampaikan bahwa ternyata pandemi ini hikmahnya sangat luar biasa. Apa-apa kita mau seperti ini contohnya diskusi, kita nggak perlu datang jauh-jauh, kita bisa cukup pantau Instagram kita aja, kita sudah dapatkan akses informasi yang banyak gitu untuk apa namanya, meningkatkan pengetahuan kita. Ya, luar biasa nih Bu Neng untuk terkait dengan yang pertama tadi. Nah, tadi juga disarankan oleh Bu Neng betapa pentingnya sinergi ya ketika kita yang ya contohnya salah satu ini ya, mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk memberikan rekomendasi terbaik gitu bagi
keluarga-keluarga yang mungkin terdampak gitu ya. Dalam hal ini mungkin tidak secara ekonomi saja, tetapi bisa jadi dari sisi psikologisnya, kemudian dari sisi hubungan antar anggota keluarga yang terganggu mungkin gara-gara situasi pandemi ini. Ya, alhamdulillah, sebenarnya ini adalah diskusi yang kesekian kali nih Bu Neng terkait dengan pandemi ya. Jadi kemarin kita juga sempat bahas bagaimana memanajemen keuangan gitu misalnya. Alhamdulillah kemarin sudah kita sampaikan, dan kemudian bagaimana juga mengelola, kemarin itu juga ada mengelola kesehatan di masa pandemi, dan terakhir kita juga bahas bagaimana mengelola stres. Nah, alhamdulillah ini dilengkapi lagi dengan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mindset baru ini justru makin menguatkan ketahanan keluarga. Karena keluarga merupakan miniatur negara kan ya Bu Neng ya. Dan mudah-mudahan dengan keluarga kuat, negara pun juga akan kuat gitu ya. Oke, Bu Neng, pertanyaan atau bahan diskusi berikutnya nih Bu Neng. Kira-kira nih kalau dari Bu Neng pribadi, rekomendasi apa ya yang kira-kira bisa menjadi langkah-langkah terbaik untuk menjaga ketahanan keluarga, atau mungkin memperbaiki kembali, merecovery kembali keluarga-keluarga yang mengalami penurunan gitu ya dalam hal ketahanannya. Silakan Bu Neng. Ya, baik. Apa rekomendasinya sebenarnya apa ya? Saya ingin berbagi pengalaman saja ya. Artinya kalau misalnya kita melihat ketahanan keluarga dari banyak aspek, misalnya menyangkut ya apa namanya kualitas ideologinya, berarti dalam hal ini adalah kualitas ibadahnya misalnya. Kemudian bagaimana sosialnya, perekonomiannya, semua aspek misalnya kita lihat, eh, biasanya kan yang paling menarik itu orang akan menganggap ketahanan keluarga ini turun ketika misalnya contoh yang paling mudah dilihat itu adalah perekonomian. Nah, saya ingin berbagi tips untuk perekonomian karena memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa ini juga adalah salah satu modal untuk kita bisa melakukan sesuatu gitu ya, baik sebagai individu ataupun sebagai keluarga adalah dari ekonomi. Dari ekonomi itu yang menarik peluang-peluang saat pandemi ini yang memang bisa dimanfaatkan. Contohnya itu adalah begini. Satu keluarga satu produk. Nah ini juga sempat kemarin diluncurkan oleh BKKBN gitu, atau misalnya mungkin kebetulan yang menarik kepala BKKBN yang sekarang itu beliau adalah bupati di salah satu wilayah tadinya, sehingga atau masukan-masukan beliau terkait misalnya ekonomi itu aplikatif. Jadi kayak one family one product itu sangat bisa dicoba gitu. Kemudian juga kemitraan dalam ekonomi. Artinya begini, contoh nih, ketika saya kemarin memutuskan untuk resign dari ASN, itu kan apa ya, tidak ikut terjun dalam apa ya, dalam kegiatan yang tadi saya bilang satu keluarga satu produk. Tapi setelah ada di rumah, suka tidak suka mau tidak mau ikut bergabung gitu ya. Nah yang menarik adalah ternyata banyak peluang-peluang pasar atau marketing yang bisa kita ciptakan atau kita ikuti gitu. Contoh misalnya di sebuah wilayah gitu ya, ada sebuah tempat atau ada sebuah apa ya, ada sebuah transaksi online atau pasar online, itu seperti itu bisa dimanfaatkan. Dan yang menarik adalah ketika kita apa ya, legowo atau ikhlas memasarkan produk orang karena tahu misalnya bahwa kebutuhannya banyak atau misalnya kualitas barangnya baik, itu juga adalah langkah besar untuk bisa saling mempromosikan. Itu kalau dari ekonomi. Kalau jadi memang apa namanya bisa dicoba gitu, satu keluarga satu produk. Artinya tapi ini pasti butuh banyak effort ya, butuh banyak usaha gitu, butuh banyak hal yang disiapkan. Misalnya contoh di satu wilayah, di satu komplek misalnya, atau di sebuah kampung gitu. Ketika kita ingin menciptakan satu rumah tangga satu produk, berarti kita perlu memetakan kebutuhannya apa, siapa yang sudah punya produk, siapa yang belum, siapa yang nanti bisa
bisa apa namanya, bisa mengadakan, siapa yang akan mensuplai, seperti itu. Sebetulnya itu adalah langkah-langkah aplikatif di masa pandemi ini yang bisa saling yang bisa dilakukan gitu. Kemudian kalau dari rekomendasi kesehatan, karena kesehatan ini juga yang paling ada di hadapan mata kita ya, di depan mata Betul. kita di masa pandemi ini, karena itu pasti jadi modal ketahanan keluarga yang perlu kita perhatikan. Itu yang terjadi adalah pasti masyarakat masih khawatir dengan kondisi COVID ini. Nah, rekomendasinya adalah uh, justru jangan khawatir. Maksudnya gini, saya menemukan satu kejadian yang beliau sakit gitu ya, seorang orang tua ini sakit, tapi karena khawatir disangka COVID-19 sampai kemudian tidak memeriksakan dirinya, bahkan kemudian malah jadi terjadi kematian karena penyebab tidak tertangani gitu kan. Kalau kalau kami di kesehatan tuh biasanya akan ada bahasa ini tuh nggak layak mati gitu ya, nggak layak meninggal gitu. Kekhawatiran masyarakat juga jangan terlalu berlebihan. Begini, protokol-protokol kesehatan yang sudah dicoba diluncurkan oleh pemerintah dalam hal ini misalnya dinas kesehatan gitu ya, itu diikuti dan kemudian diikuti, dipatuhi, itu insya Allah bisa menjadi perlindungan untuk diri kita. Contoh misalnya pemakaian masker saja yang sederhana. Pemakaian masker itu ternyata penularannya ketika kita memang patuh terhadap pemakaian masker saja, itu ternyata angka penularan COVID itu bisa jadi hanya 1%. Kemarin ketika saya ikut webinar yang diikuti oleh dokter dari RSCM, itu saya terharu sekali. Kenapa terharu sekali? Jadi beliau dokter kandungan, menolong persalinan. Yang namanya persalinan, suami kan pasti mendampingi ya dari proses melahirkan sampai kemudian bermalam gitu. Tapi alhamdulillah si suami ini memang yang namanya habis melahirkan kan tidurnya tidak berdekatan ya, misalnya ada satu sofa untuk duduk gitu ya. Nah kemudian dia juga pakai masker. Ternyata sebelum istrinya keluar dari rumah sakit persalinan itu, si suami merasakan gejala seperti yang gejala COVID. Nah setelah dilakukan pemeriksaan swab ternyata positif si suami ini. Tapi Masya Allah si istri dan si bayi yang baru lahir ini 2 kali pemeriksaan swab negatif. Jadi dokter ini sangat sekali menganjurkan dari cerita ini, yuk dipakai gitu maskernya. Nah itu mungkin rekomendasi kesehatan yang sederhana sekali, pemakaian masker gitu. Saya kadang sedih ya masih melihat ada yang mungkin tidak peduli, tidak pakai gitu. Nah seperti itu. Itu untuk rekomendasi kesehatan. Kalau yang lainnya yang pasti itu adalah rekomendasi terhadap yang tadi, jangan sampai begini. Ini yang paling utama mungkin ya dibandingkan yang lainnya, ini karena akan menjadi modal bagaimana kemudian protokol kesehatan dijalankan, bagaimana kemudian rekomendasi ekonomi juga bisa dilaksanakan. Itu adalah kekhawatiran kita. Manajemen yang kemarin mungkin sudah dibahas itu diaplikasikan. Psikolog-psikolog yang pernah diskusi dengan saya atau misalnya di masa pandemi awal kemarin, saya sempat juga memoderatori sekolah dari Puspaga. Itu ternyata memang ketika seseorang banyak menerima informasi itu juga ternyata akan banyak mengkhawatirkan gitu. Nah itu juga. Jadi kalau saya ingat kata Ustadz Budi Asari ya, kalau kata beliau, ketika kita membaca berita kemudian kita masih khawatir, berarti kita sudah saatnya untuk berhenti, stop gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kata beliau ya ikhlas semaksimal mungkin, kemudian setelah itu tawakal seolah-olah kita tidak pernah berikhtiar. Nah itu yang paling penting sih di masa ini, di masa COVID ini, dan mudah-mudahan hal-hal yang sederhana seperti itu bisa saling mengingatkan sehingga kita di Kota Balikpapan khususnya untuk kejadian COVID ini bisa kita tekan gitu. Kita kan juga sedih ya kenaikan angkanya terus drastis terus setiap harinya. Nah itu seperti itu sih Bang. Oke, betul Ambu. Luar biasa ini ya. Jadi rekomendasi-rekomendasi yang
saya udah catat tadi kurang lebih ada 3 rekomendasi terbaik dan rasanya memang uh, ya benar ini ada rekomendasi terbaik yang bisa diberikan kepada rekan-rekan sahabat-sahabat kita mungkin atau keluarga kita yang terdampak gitu ya. Yang pertama terkait dengan perekonomiannya. Kemarin juga saya sempat ngobrol sama Bu Munji, Bu Neng, masih ingat nggak ya? Bu Munji dari Kelurahan Sepinggan Raya. Ya, jadi ada program sih memang bagus ya terkait dengan tadi satu keluarga satu produk gitu. Jadi bagaimana di lingkungan RT itu atau mungkin kelurahan itu bisa mengakomodir minimal membuatkan wadah gitu ya berupa pasar online tadi yang kemudian nanti disitulah kita saling melengkapi satu sama lain gitu, saling bersinergi, kemudian saling memberikan bantuan ya. Ini adalah rekomendasi yang bisa dilakukan ya di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Ambu Ashiba terkait dengan bagaimana mengelola kesehatan ya, mengelola stresnya, kemudian tetap mengikuti protokol yang berlaku. Ya saya juga tadi terenyuh juga kalau kita sebagai seorang bapak sama keluarga kan mungkin ngapain pakai masker gitu ya Ambu ya, ngapain pakai Benar-benar. masker. Tapi ternyata kepeduliannya yang luar biasa itu justru ditunjukkan kepada ya keluarga terdekatnya gitu kan ya. Masya Allah ya, ini luar biasa sekali nih, salah satu teladan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir tadi adalah bagaimana kita bisa memanage informasi yang kita terima. Dan memang kebanyakan orang stres itu kayaknya karena penuh kepalanya itu dengan informasi-informasi yang mengkhawatirkan gitu ya, menakutkan. Ya ini menjadi catatan buat kita semua nih, sobat-sobat Beruang Madu Institute, bahwa kita perlu memanage informasi yang kita terima. Oke, kemudian nih Ambu, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini juga ya, tentang kesehatan reproduksi. Nanti mungkin bisa Ambu ceritakan bagaimana sih kesehatan reproduksi ini, betapa pentingnya kita jaga gitu ya. Kemudian nanti kaitannya nanti mungkin dengan pandemi ini ada nggak tuh ya kira-kira bagaimana menjaga kesehatan reproduksi? Silahkan Ambu. Ya, untuk kesehatan reproduksi ini menarik ya, menarik untuk selalu dibahas sebenarnya, terutama di era pandemi ini. Jadi saya kembali kepada hasil survei yang dirilis oleh BKKBN. BKKBN itu kemarin dalam surveinya itu ingin menunjukkan sejauh mana peran suami dan istri, baik dalam hal pengasuhan anak, dalam hal menjaga kesehatan, dalam hal memenuhi keperluan. Kayak misalnya selama pandemi ini ada pertanyaan nih menariknya, selama pandemi ini misalnya siapa yang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, selama pandemi ini siapa yang menghandle anak-anak, siapa yang paling banyak sabarnya, itu seperti itu. Dan ternyata di angka survei tersebut itu menunjukkan bahwa ternyata banyak sekali, tinggi sekali peran kita para perempuan. Nah, sebetulnya kesehatan reproduksi ini kan tidak hanya bicara masalah laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa kemudian perempuan yang seperti banyak dibicarakan? Karena memang kesehatan reproduksi pada perempuan ini yang paling banyak Allah titipkan amanahnya gitu. Dari mulai perempuan itu haid, hamil, melahirkan sampai menyusui, kemudian berulang lagi prosesnya ya karena memang berfokusnya pada perempuan gitu ya, seperti itu. Seperti kata reproduksinya itu sendiri bahwa itu adalah kemampuan untuk menghasilkan keturunan gitu. Uh, nah, apa yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini? Nah, tadi jika kita melihat peran perempuan begitu banyak gitu, padahal ternyata kondisi kesehatan reproduksi di Indonesia itu atau misalnya di Kota Balikpapan saja itu kan tolak ukur kesehatan reproduksi perempuan itu diukur dari salah satunya adalah setinggi apa kejadian kematian pada ibu hamil dan pada ibu melahirkan. Nah itu kita masih menyumbang gitu ya untuk angka kematian
di Indonesia. Artinya kita sedang berjuang bersama-sama bagaimana menurunkan angka kematian pada ibu ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan selama pandemi ini? Salah satunya ya adalah apa namanya, dijaga gitu. Dijaga itu mulai dari apa namanya, menjaga fungsinya, menjaga prosesnya. Jadi yang menarik tadi hubungannya dengan kejadian angka kehamilan yang tinggi misalnya. Eh, Beberapa pakar merekomendasikan salah satu menjaganya pada masa pandemi ini adalah tunda dulu kehamilan, misalnya seperti itu. Jadi bukan berarti tidak boleh hamil, enggak, bukan ya. Jadi kesehatan reproduksi itu sangat erat sekali dengan hak reproduksi. Jadi hak reproduksi itu adalah sejauh mana sebuah keluarga, pasangan untuk dia bebas menentukan berapa jumlah anaknya, mau melahirkan di mana, gitu ya, ditolong oleh siapa. Jadi erat kaitannya dengan hak reproduksi. Jadi jangan takut disangka ketika kita bilang para teman-teman di kesehatan bilang tunda hamil, jangan hamil, enggak, tunda dulu hamil selama masa pandemi karena memang resikonya sangat banyak. Resiko kesehatan ibunya, resiko kesehatan bayinya, termasuk resiko atau apa namanya, uh, kurang maksimalnya pelayanan karena masa pandemi ini. Nah, lalu kondisinya bagaimana bila sudah hamil, ya dijaga gitu. Bagaimana cara menjaganya? Saya pernah share di uh, Instagram ini juga mungkin, dan ada saya upload juga di YouTube. Jadi kalau misalnya kehamilan itu sudah terjadi, ya dijaga caranya, pemeriksaan kehamilan tetap dilakukan. Nah, karena kebetulan saya di komunitas peduli ASI Balikpapan itu ada juga grup ya, ada juga grup ibu-ibu itu banyak yang memang masih khawatir bagaimana nih kalau misalnya kondisi pandemi ini pemeriksaan kehamilannya periksa atau tidak gitu. Padahal ini adalah hal yang harus tetap dipatuhi. Ketika biasanya ibu hamil harus periksa 4 kali minimal misalnya, atau bahkan kita semua mungkin bisa jadi 1 bulan sekali periksa, lalu kemudian masa pandemi tidak periksa, itu juga tidak baik gitu. Artinya jangan khawatir. Jadi yang belum hamil ditunda sampai masa pandemi ini paling tidak selesai. Para ahli dalam hal ini dokter kandungan misalnya menyebutkan paling tidak sampai tahun depan gitu. Kalau misalnya sudah hamilnya terjadi, ya dijaga jangan sampai kita kemudian dirawat. Jadi ketika misalnya ibu hamil itu memang secara fitrah akan lebih capek, Allah buat lebih capek, itu memang untuk istirahat. Jangan sampai terjadi misalnya kejadian keguguran, jangan sampai terjadi harus masuk rumah sakit, seperti itu. Dan tetap periksaan kehamilannya. Itu sih kalau dengan kesehatan reproduksi, karena memang kesehatan reproduksi bicara tentang bagaimana proses dan fungsi reproduksi ini bisa sehat, bukan hanya bebas dari kecacatan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan, Bang? Luar biasa, Ambu. Jawabannya sangat mencerahkan sekali ya terkait dengan bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi. Tadi juga sebenarnya sempat mau bertanya, terus kalau kadung hamil gimana? Ternyata udah dijawab juga oleh Ambu ya. Intinya tetap harus menjaga prosedur gitu ya. Tetap harus periksa, kemudian memperhatikan kesehatan si ibu gitu ya. Jadi memang logis sekali ketika dalam kondisi pandemi ini kita diminta untuk menunda, karena yaitu tadi kembali lagi ke bahasan kita yang pertama tadi ya Ambu ya, bahwa kondisi pandemi ini kan mau tidak mau berdampak gitu kan. Perekonomian terdampak, kemudian kesehatan pun juga terdampak, apa stres atau pikiran pun juga terdampak gitu ya, sehingga ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik atau menjaga apa namanya situasi yang kita hadapi seperti itu, maka justru akan melahirkan mungkin banyak masalah gitu ya Ambu ya. Baik, ini sebelum kita beralih ke yang terakhir, ini ada pertanyaan nih Ambu, mungkin bisa langsung dijawab. Jadi pertanyaannya dari akun Dian Herdianik ya, Dian Herdianik. Ambu, baiknya pemberian jarak kehamilan dari anak pertama dan anak selanjutnya berapa tahun ya, agar organ reproduksi kita siap? Ya. Oke. Silakan Ambu.
berapa jaraknya ya gitu. Kalau bicara ideal, kalau kita bicara ideal dari banyak hal ya, saya biasanya mengambil pertama adalah dari hak menyusui dan hak menyusui. Karena menyusui itu bukan hanya hak anak tapi juga hak ibu. Jadi Oke. berapa lama sih kita menyusui? Kita menyusui itu adalah 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itulah diharapkan ada jarak kehamilan. Tapi apa namanya, yang direkomendasikan ketika kita selesai menyapih 2 tahun, misalnya 2 tahun sudah selesai menyapih, itu yang direkomendasikan adalah ada jarak 6 bulan untuk kehamilan berikutnya dalam rangka mengembalikan organ reproduksi, bukan hanya proses rahim, bukan hanya proses menyusunya saja, tapi semua termasuk psikologis perempuan juga siap. Berarti kalau kita pakai jarak kurang lebih menjadi 39 bulan atau pokoknya Oke. gitu. Jadi anaknya 2 tahun setengah, ini idealnya ya 2 tahun setengah, lalu kemudian hamil hamil lagi, berarti ketika anak sudah 39 bulan atau 3 tahun setengah itu baru hamil lagi, baru melahirkan gitu ya. Itu yang paling ideal, baik dari tinjauan tadi yang saya sampaikan, misalnya hak ASI dan menyusui dalam rangka kita juga menjalankan amanah menyusui, kemudian dari segi kesehatan reproduksi, dan dari pemenuhan kebutuhan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI si anak pertama. Dan ini menarik sekali Bang, sebenarnya mungkin saya punya pengalaman jaraknya yang dekat karena memang dulu lama dari menikah untuk punya anak pertama itu, jadi anak pertama dengan kedua itu jaraknya dekat. Nah, Hmm. memang direncanakan, artinya memang saat itu direncanakan untuk dekat, tapi pasti ada beban psikologis yang dirasakan oleh si ibu. Biasanya bebannya lebih ke beban psikologis. Apalagi kalau dihubungkan dengan kewajiban-kewajiban ibadah kita, misalnya ibu yang terus-terusan Puasa. hamil akan, iya benar, kita nggak bisa Hmm. saum-saum tuh tahun ini kita nggak bisa puasa karena hamil, tahun besok kita nggak bisa puasa karena melahirkan, masih asli eksklusif kayak gitu. Jadi insya Allah rekomendasi 2 tahun menyelesaikan dulu menyusuinya, lalu kemudian hamil lagi, itu bisa dicoba insya Allah. Jangan juga Oke. kelamaan, artinya kelamaan ini nanti 5 tahun, 6 tahun gitu, itu juga biasanya juga seorang perempuan juga seperti akan hamil pertama lagi, lupa lagi semuanya sudah gitu, harus belajar Hmm. lagi dari awal seperti Oke. itu Baik, tadi ya. alhamdulillah. Ya, Mbak Dian ya tadi ya. Jadi minimal idealnya adalah 39 bulan ya untuk mempersiapkan diri dalam rangka memastikan ASI eksklusif untuk anaknya dan menyiapkan reproduksinya, organ reproduksinya ya. Baik, tadi disinggung tentang ini nih, Ambu, menyusui ya, ASI eksklusif. Nah, ini kan infonya Agustus ini ya, awal Agustus ini merupakan pekan menyusui sedunia, infonya seperti itu. Betul, Iya betul. benar ya, Bu ya. Betul. Nah, terkait dengan uh, program ini nih, atau mungkin apa namanya, terkait dengan momen pekan menyusui sedunia ini, adakah mungkin apa ya, hal-hal yang Ambu sampaikan kepada kita semua tentang urgensi ASI eksklusif itu mungkin? Oke, baik. Betul sekali. Jadi teman-teman, Dodo dan teman-teman yang bergabung di tanggal 1 sampai tanggal 7 ini diperingati sebagai Pekan Menyusui Sedunia. Eh, apa sih urgensinya? Berdasarkan temanya di tahun ini itu temanya adalah dukung menyusui untuk bumi lebih sehat. Jadi ternyata Masya Allah banyak hal yang bisa dilakukan, terutama dalam berkaitan dengan tema ini, menyusui itu ternyata menyehatkan bumi gitu ya. Kalau teman-teman amati akan banyak bertemu dengan apa namanya, live Instagram atau kegiatan-kegiatan webinar, seminar yang membahas tentang itu. Bumi itu Pesan maaf, maaf,
Apa tadi? Bumi itu singkatan atau apa tadi, Ambu? Bumi kita dunia. Jadi Oh, temanya bumi. untuk bumi lebih sehat, untuk bumi yang Oh, untuk bumi oke sehat. oke. Saya kira bumi itu ibu menyusui gitu, bukan ya? Bukan, Oh, memang yang ini lain sebenarnya. Oke oke. sedang mengkampanyekan bahwa dengan menyusui itu bumi ternyata bisa jadi lebih sehat gitu. Nah ini sebenarnya udah banyak kita bahas lalu-lalu, artinya menyusui itu kan punya banyak keuntungan, ASI eksklusif dan menyusui itu punya banyak keuntungan, keuntungan untuk anak, untuk ibunya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk negara, bahkan untuk bumi. Nah ini sekarang langsung diambil secara global bahwa ternyata ini menyehatkan bumi, ini membuat bumi lebih sehat. Artinya misalnya satu contoh kita ambil ketika uh, ketika apa namanya ketika kita tidak menyusui berarti menggunakan yang lain selain ASI dan itu biasanya support. Nah, ini Por. akan membuat ini akan membuat banyak hal gitu ya. Misalnya dari segi limbahnya, dari segi ekonominya itu banyak hal. Nah, itu yang sedang kita kampanyekan untuk yang hari ini. Tapi pesan yang lainnya dari Badan Kesehatan Dunia adalah sejauh mana dukungan menyusui ini bisa diberikan, bisa didapatkan oleh para ibu. Gitu. Jadi concernnya ke situ. Jadi sejauh mana pemerintah bisa menyediakan tenaga-tenaga konselor menyusui, sejauh mana pemerintah dalam hal ini bisa menyiapkan tenaga-tenaga atau komunitas-komunitas pendukung ASI dan menyusui itu seperti itu. Karena kan kita tahu sendiri ya, ASI eksklusif ini banyak manfaatnya. ASI itu adalah satu-satunya makanan hidup, makanya kemudian kita juga harus memperhatikan masalah nasab misalnya ketika mendonor karena memang dia adalah zat hidup. Dan yang menarik adalah ASI itu adalah spesies spesifik. Jadi satu bayi itu hanya cocok oleh ASI yang diberikan oleh ibunya. Dan saking cocoknya komposisinya akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi akan sangat jomplang ketika kemudian kita bicara ASI seorang bayi dari seorang ibu saja selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi, lalu kemudian kita berikan sesuatu yang takarannya dimanapun kita buat sama. Misalnya dalam hal ini susu formula ya. Susu formula itu kan kita takar, kita buat dimanapun, kondisi apapun, komposisinya seperti itu. Tapi Masya Allah kalau ASI itu tidak. Kalau ASI itu Menyesuaikan. tidak, ya sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah ini yang sedang kita kampanyekan di Pekan ASI Pekan Menyusui Sedunia pada tahun ini. Oh, gitu ya. Oke, luar biasa ini. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Haura Home. Peran para suami untuk memberikan support baik dari sisi pemenuhan nafkah, dari sisi pengasuhan, bagaimana Ambu? Oke. Ya, mungkin pertanyaannya apa nih ya? Bagaimana peran para suami untuk memberikan support kepada istrinya gitu ya, baik dari sisi pemenuhan nafkah maupun dari sisi pengasuhan. Oke, dari dua hal berarti ya, dari nafkah dan dari sisi pengasuhan. Oke, Mm-mm. terima kasih Mbak atau ini ya akun Haura Home. Kalau dari pemenuhan nafkah kita mungkin sudah tahu ya kalau apa namanya yang memang kewajiban untuk memberikan nafkah adalah suami. Tapi dalam hal ini ada yang menarik. Yang menarik itu adalah begini. Ketika ketika kita perempuan tidak menempatkan suami sebagai kowam, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai pengayom, itu kita tidak akan pernah merasakan keberkahan dari nafkah yang diberikan suami sebanyak apapun. Itu yang paling penting. Jadi artinya begini, misalnya uh, uh, suami istri bekerja, gitu ya. Suami istri bekerja, karena ternyata nafkah ini bekerja dan tidak ini
nanti akan sangat berpengaruh kepada nafkah yang tadi gitu ya. Jadi ketika kita tidak menempatkan suami sebagai qawwam, maka pemenuhan nafkah ini mungkin keberkahannya akan terus terasa kurang. Itu yang untuk nafkah. Jadi bukan bicara seberapa Jumlah. banyaknya, bukan bicara jumlahnya, tapi bicara keberkahannya. Keberkahan kita adalah sejauh mana kita terus dekat dengan Allah gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pengasuhan, bagaimana? Ini ada yang menarik dari sisi pengasuhan. Jadi kalau dalam bahasan-bahasan parenting yang dirilis atau yang disampaikan oleh Ustadz Budi atau misalnya parenting-parenting yang lain ya, termasuk dari psikologi modern. Jadi saya pernah ngobrol dengan teman psikologi, kata teman psikologi yang paling penting itu seorang istri atau ya seorang istri itu adalah menyamankan suaminya. Karena ketika suami nyaman, maka pengasuhan itu akan dibantu oleh suami. Jadi ini juga sangat erat ternyata kaitannya dengan sosok-sosok wanita-wanita soleh yang dipotret dalam Al-Quran. Nah, sosok-sosok wanita-wanita soleh yang dipotret dalam Al-Quran itu ada perannya sebagai istri, ada perannya sebagai ibu, ada perannya sebagai dirinya sendiri, dan ada sebagai makhluk sosial. Ternyata yang paling banyak dipotret itu adalah perannya sebagai istri, gitu. Jadi Masya Allah berkaitan dengan yang tadi bahasan dengan teman psikolog tadi. Ketika kita perempuan memposisikan lebih banyak fungsi kita sebagai istri, maka insya Allah pengasuhan itu akan sangat akan dibantu oleh pasangan kita. Tentunya dalam hal ini harus sama-sama saling mengilmui gitu ya. Artinya nggak bisa juga ilmunya lebih istri yang lebih banyak mencari ilmu, tidak. Karena ternyata kan katanya suami itu ketika istrinya ikut kajian, ikut parenting gitu ya, pada saat balik ke rumah itu bukan ingin digurui gitu, itu seperti itu. Artinya sama-sama saling mengilmui, sama-sama saling menempatkan diri. Itu sih kalau masalah nafkah dan pengasuhan. Oke, terima kasih Ambu, jawabannya luar biasa, sangat mencerahkan kita semua ya. Kemudian, oh ya, ada pertanyaan lagi. Apakah ada bahaya jika ibu menyusui sambil main ponsel? Karena kadang-kadang saat menyusui baru bisa fokus untuk merespon pesan-pesan gitu ya. Silakan Ambu. Iya. Ini pengalaman para mama banget sih, insya Allah. Kayaknya. Iya, Ambu, betul ini. Jadi bahaya nggak sih? Nggak bahaya sebenarnya. Oh ya, maksudnya nggak bahaya itu gini. Kalau kita bicara ponsel dengan apa namanya, Radiasi radiasinya mungkin. nah ya radiasi ke bayi tentu bahaya gitu ya. Itu udah kita ketahui bersama. Tapi yang menarik itu ketika kita pegang handphone pada saat menyusui, itu yang sayang itu adalah waktu kelekatan kita yang hilang. Waktu kita kelekatan kita dengan bayi yang hilang. Padahal ketika menyusui itulah kita menciptakan bonding, kelekatan antara ibu dan bayi. Nah, kelekatan ini yang kemudian hilang dengan sendirinya. Kemudian akhirnya membuat menyusui hanya sekedar menyusui. Padahal menyusui itu adalah proses kita dalam rangka memberikan kasih sayang dengan tatapan, dengan doa, ya, dengan sentuhan, itu adalah waktunya. Stimulasi-stimulasi yang mungkin kita anggap sederhana, tapi itu adalah stimulasi-stimulasi awal yang penting, itu justru dilakukan ketika menyusui. Kecuali misalnya begini, kecuali ibu bekerja, kemudian ketika texting itu bikin rileks, ketika pompa dan kemudian membuat rileks dan membuat asinya menjadi banyak, atau bahkan mungkin dengan melihat handphone ada foto-foto bayi yang di rumah, nah itu silahkan. Tapi kalau kita menyusui langsung sangat bisa